Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hadis 2, dosen pengampu Ibu Nadiah. Sebelumnya perkenalkan, saya Selina Januarsi sebagai moderator dan rekan saya Nur Hasanah sebagai pemateri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Bahwasanya kita tahu bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Dengan itu, kami membuat video ini sebagai metode penjelasan kepada teman-teman semua. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Dan tanpa memperpanjang waktu, mari kita saksikan materi pertama, yaitu membersihkan atau menghilangkan najis, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nur Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghilangkan najis. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, menjaga kebersihan dari najis adalah hal yang paling utama dan hal yang paling penting dalam agama Islam. Najis secara bahasa suatu yang kotor atau menjijikan, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghilangkan keabsahan sholat, atau setiap sesuatu yang kotor dihilangkan ketika hendak beribadah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, banyak sekali jenis najis. Namun, pada makalah kali ini, kami akan membahas tentang membersihkan air seni dan membersihkan jilatan anjing. Hadis yang di dalamnya terkandung tentang membersihkan air seni adalah hadis Sahih Bukhari nomor 214. Hadis tersebut berbunyi, Haddatsana Abadan qala akhbarana Abdullahi qala akhbarana Yahya bin Sa'id qala, telah menceritakan kepada kami, Abadan berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id berkata, Sami'tu Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babu yahrikul ma'i alal baul. Aku mendengar Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bab menyiram air pada bekas kencing. Haddatsana Khalid bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, wa haddatsana Sulaiman an Yahya bin Sa'id qala, dan telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Yahya bin Sa'id berkata, Sami'tu Anas bin Malik qala, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Ja'a A'rabiyyu fabala fi ta'ifatil masjidi. Seorang Arab Baduy datang, lalu kencinglah di sudut masjid. Fazajarahun nasu fanahum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun ingin mengusirnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Falamma qada bauluhu, setelah orang itu selesai dari kencingnya, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidunubi min ma'in fa ahriqa alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta setimba air lalu menyiram pada bekasnya. Lalu, untuk hadis kedua, sebagaimana yang telah teman-teman lihat di layar video ini, yang mana artinya telah menceritakan kepada kami Abdus Samad bin Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah dari Abu Harf bin Abdul Aswad dari bapaknya dari Ali. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air kencing bayi laki-laki atau cara membersihkannya cukup diperciki air, sedangkan air kencing bayi perempuan dicuci. Qatadah berkata, cara seperti ini apabila keduanya atau bayi laki-laki dan perempuan belum makan makanan atau selain ASI. Akan tetapi apabila telah makan, maka air kencing keduanya harus dicuci.
Adapun mufradat atau kosakata dari hadis yang telah kami sampaikan, di antaranya surbun, minum, kalbun, anjing, ahadukum, salah seorang atau salah satu, tuhurun, sucinya, itturab, dengan debu. Qala, berkata, falyughsilahu, maka hendaklah ia suci. Sab'an, 7, awalan hunna, yang pertama, dan inaun, yaitu wadah atau bejana. Penjelasan yang terdapat dalam kedua hadis tersebut adalah menjelaskan kepada kita bahwa air seni manusia itu najis dan wajib untuk dibersihkan. Sebagaimana pada hadis pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram bekas kencing orang Arab Badui tersebut. Nah, dan pada lafadz fa'ahriko menjelaskan bahwa membersihkan sesuatu najis itu tidak harus mencucinya, namun bisa menyiram air yang banyak pada tempat yang terkena najis. Pada hadis pertama, kita membahas tentang air seni orang dewasa, sedangkan pada hadis kedua, kita membahas tentang air seni bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jika bayi laki-laki, najisnya cukup diperciki saja. Namun jika bayi perempuan, maka dengan mencucinya, dengan catatan bayi laki-laki dan bayi perempuan tersebut belum makan apapun kecuali air susu ibu. Dari perbedaan cara membersihkan air seni bayi laki-laki dan air seni bayi perempuan melahirkan pendapat dari para ulama, diantaranya adalah air seni bayi laki-laki keluar dari lubang yang kecil dan batang yang panjang, maka air seni akan keluar dengan kencang dan akan menyebar kemana-mana. Maka syariat mempermudah cara membersihkannya, yaitu dengan mencipratkan air saja. Berbeda dengan air seni bayi perempuan yang menyebar pada satu tempat dan cara mensucikannya dengan mencucinya. Pendapat yang kedua, bayi laki-laki memiliki suhu panas melebihi bayi perempuan. Suhu panas tersebut dapat berpengaruh dalam meringankan pencernaan sisa-sisa makanan atau susu. Maka zat sisa pembuangannya atau air seninya lebih ringan dibandingkan bayi perempuan. Maksudnya lebih ringan di sini adalah najisnya lebih ringan daripada bayi perempuan. Membahas tentang air seni, tentu orang tua atau kakak yang memiliki anak kecil, sewaktu-waktu air seni itu akan keluar dan dimanapun tanpa mengenal tempatnya, seperti air seni yang berada di lantai. Maka untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan menyiramnya dengan air. Apabila lantai tersebut langsung terhubung dengan pintu keluar, maka otomatis air itu akan mengalir keluar, sehingga lantai itu akan bebas dari najis. Atau lantai tersebut berada di dalam dan ruangannya sempit, maka cara menghilangkannya cukup dilap dengan lap kering sehingga sampai ia terserap. Lalu kita membersihkannya kembali menggunakan lap basah sampai benar-benar warna, bau, dan bentuknya hilang. Maka lantai tersebut akan bersih dari najis tersebut. Lalu air seni yang di kasur. Tentu kasur merupakan benda yang sulit untuk dibersihkan. Maka cara membersihkannya cukup dilapkan dengan lap basah pada kasur yang terkena najis tersebut dengan menyeka sampai warna, bau, dan bentuknya hilang. Maka kasur itu bebas dari najis tersebut. Lalu air seni di tanah. Untuk membersihkannya cukup dengan dituangkan air di atas tanah yang terkena najis tersebut, maka sucilah tanah tersebut. Tapi tidak diisyaratkan untuk memindah debu sebelum atau sesudah menyiram air di atasnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Zainuddin. Seandainya ada tanah yang terkena najis, semisal air seni,
maka cukup dituangkan dengan air hingga mengenang, walaupun tidak menyerap ke dalamnya, baik itu tanah yang keras maupun yang gembur, maka sucilah tanah tersebut. Adapun asbabul wurud dari hadis yang telah kami jelaskan tadi, yaitu Abu Syam yang merupakan pembantu Nabi Muhammad SAW, beliau kedatangan cucunya, yaitu Al-Hasan. Ia kencing di atas dada Nabi Muhammad. Kemudian Abu Syam hendak mencuci pakaian yang dikenakan oleh Nabi tersebut. Tapi Nabi bersabda sesuai apa yang dijelaskan di dalam hadis itu, cukup dipercikan saja bagi bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, maka tidak usah mencucinya, yaitu cukup dipercikan saja. Selanjutnya yaitu hadis tentang membersihkan jilatan anjing, di mana hadis Sahih Bukhari nomor 167, yang mana teman-teman lihat sendiri, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga 7 kali. Selanjutnya, hadis tentang membersihkan jilatan anjing, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 420, yang mana artinya, dan telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harf, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Hisham bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sucinya bejana kalian apabila ia dijilat oleh anjing adalah dengan menyucinya 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Adapun mufradat atau kosakata dari hadis jilatan anjing yang telah kami sampaikan, di antaranya yaitu kola berkata, maun air, ja'a datang, gosilu suci, to'man telah makan, arobiyi fabalafi to'ifatin orang Arab Baduy, sami'tu mendengar, baulun air seni atau kencing, zajaro yaitu mengusir, al masjidu masjid, gulamun anak kecil laki-laki, dan yang terakhir yaitu lam yato'aman yaitu belum makan selain ASI. Pada hadis yang telah dipaparkan tersebut telah jelas bahwa cara mensucikan jilatan anjing adalah dengan membasuh 7 kali, yang mana salah satunya dicampur dengan debu. Kenapa harus debu? Karena kedokteran modern menetapkan bahwa air liur anjing terdapat baksil di dalamnya, dan baksil tersebut tidak dapat dimatikan atau tidak dapat dimusnahkan dengan benda lain kecuali dengan debu atau tanah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW yang bijaksana menganjurkan air yang diminum anjing ditumpahkan ke tanah dan bejananya dibasuh 7 kali, dan hendaklah debu dicampur pada salah satu basuhannya. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa mensucikan jilatan anjing mewajibkan menggunakan debu sekali dari 7 kali cucian, dan yang lebih utama pada cucian pertama, sehingga air dapat digunakan untuk cucian selanjutnya. Penggunaan debu tidak boleh digantikan oleh pembersih lainnya, karena alasan pertama yaitu dalam air liur terdapat baksil yang tidak dapat hilang atau musnah kecuali dengan debu atau tanah. Yang kedua, tampak dari kajian ilmiah bahwa debu memiliki kekhususan dalam pembersihan najis ini.
tidak seperti pembersih bahan lainnya. Ini salah satu mukjizat ilmiah pada syariat Nabi Muhammad SAW yang berbicara bukan karena hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu, alasan ketiga, sesungguhnya debu adalah kata yang tercantum di dalam hadis. Wajib kita mengikuti nasnya. Seandainya ada benda yang lain yang dapat menggantikan debu tersebut, pasti ada nas yang menjelaskan alasan itu. Ini adalah sebagian pendapat dari ulama. Sebenarnya banyak sekali pendapat dari ulama, namun kita mencantumkannya hanya 3. Menurut Dr. Al-Hamid Mahmud Hammas, secara ilmiah anjing dapat menularkan berbagai penyakit yang membahayakan karena ada ulat-ulat yang tumbuh berkembang biak di dalam ususnya. Ulat itu mengeluarkan telur-telur bersamaan dengan keluarnya kotoran anjing. Ketika anjing menjilati pantatnya, maka telur-telur ulat itu akan berpindah padanya. Kemudian dari jilatan anjing inilah telur-telur ulat itu akan berpindah pada wadah, piring, dan tangan para pemiliknya. Di antaranya ada yang masuk ke dalam perut, lalu menuju ke pencernaan. Kemudian kulit-kulit telur itu terkelupas dan keluarlah anak-anak ulat yang berlangsung bercampur baur dengan darah dan lendir. Demikianlah bahayanya berinteraksi dengan anjing. Larangan Muslim menjaga diri dari najis itu mengandung hikmah yang sangat besar. Dengan menghindari najis itu, orang Muslim tentunya akan terhindar dari penyakit dan bahaya lain yang mungkin berasal dari najis tersebut. Kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, bahwa cara mensucikan air seni bagi orang yang telah mengkonsumsi makanan adalah dengan menyiramnya atau dicuci. Dan pada bayi laki-laki dan bayi perempuan, untuk mensucikannya terdapat perbedaan. Jika bayi laki-laki, cukup diperciki dengan air saja. Dan pada bayi perempuan, mensucikannya yaitu dengan mencucikannya. Dengan catatan, bagi bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum mengkonsumsi makanan selain air susu ibu. Sedangkan untuk jilatan anjing, membersihkannya yaitu dengan 7 kali menggunakan air, dan salah satunya dicampur dengan tanah dan debu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Demikianlah materi yang telah kami paparkan kepada teman-teman semua. Semoga dapat dipahami. Sekian video dari kami, dan apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.